anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Pagi Bu. Kabar Sehat, baik Ibu. Bu. Ya puji Tuhan, walaupun kita masih dalam masa pandemi, tetap kita harus tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari berbagai ancaman penyakit. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Dona Fanda untuk pimpin kita dalam doa. Iya Ibu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Fanda. Jadi Ya, anak-anak untuk daftar hadir, Ibu sudah mengirimkan link lewat WhatsApp group. Jadi nanti anak-anak isi setelah pelajaran ini selesai. Dan ingat, untuk mengisi daftar hadir cukup untuk 1 jam. Oke, baik anak-anak. Bagi yang tidak terkendala jaringan, bisa mengaktifkan video sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi anak-anak, kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah sistem saraf pada manusia. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan melakukan satu percobaan. Dan percobaan ini Ibu hitung 1 sampai 3, kita akan melakukan bersama. Jadi, pada hitungan ketiga itu kita sama-sama menyidipkan mata. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Jadi anak-anak, siapa yang pernah tiba-tiba saja kotoran masuk ke mata? Pernah Ibu. Nah, dari situ apa yang Anda lakukan? Atau anak-anak lakukan pada saat kotoran masuk ke mata? Yang dilakukan adalah mengucap mata Ibu karena rasa sakit. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pada saat kotoran masuk ke mata, tiba-tiba kita langsung mengedipkan mata. Itu karena proses refleks dalam sistem saraf kita. Jadi, ketika kita terkena rangsangan tersebut akan dibawa oleh sistem saraf kita, sel-sel saraf kita, dan diteruskan ke otak. Nah, sampai ke otak akan memerintahkan kita untuk dengan tidak sadar, kita langsung menyidipkan mata. Bisa mengerti anak-anak? Bisa Ibu. Oke, mengerti. Jadi, dengan ini, manfaat materi ini, kita harus mempelajari materi ini untuk mengetahui respon kita terhadap apa yang kita hadapi. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem saraf pada manusia, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur neuron, dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis mekanisme pengantar impuls. Jadi anak-anak, untuk memulai materi kita, Ibu akan share screen. Nah, untuk tujuan pertama anak-anak, mungkin dari percobaan yang tadi kita lakukan dan penjelasan Ibu tadi, dari anak-anak bisa menjelaskan pengertian sistem saraf. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari sistem saraf. Oke, baik. Kalau tidak ada, anak-anak perhatikan slide berikut. Itu mengenai pengertian sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu adalah sistem kompleks yang dapat mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, itu seperti berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat, juga membantu kita dalam mengontrol bagaimana tubuh kita bereaksi dalam saat darurat. Jadi anak-anak untuk sistem saraf ini memiliki fungsi. Yang pertama itu memiliki impuls sensorik, di mana menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sum-sum tulang belakang. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar di samping itu ketika saat seseorang mendekati api. Nah, pada saat dia mendekati api, sel saraf itu akan berjalan dan meneruskan impuls tersebut. Jadi, fungsi yang kedua itu integrasi, di mana otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Nah, itu jadi sel-sel saraf tersebut dibawa ke otak dan di situ otak mengetahui bahwa itu adalah panas. Nah, ketika sampai di situ, fungsi yang ketiga adalah output motoris. Nah, di situ itu menghantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ. Ini terutama otot dan sel-sel kelenjar.
yang menghasilkan respon tubuh. Nah, di sini ketika otak sudah merasakan panas, mungkin otak akan memerintahkan kita untuk segera menjauhi dari api tersebut. Itu adalah fungsi dari sistem saraf. Nah, ini adalah pembagian sistem saraf yang dibagi atas dua bagian utama, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat, yang itu terletak di bagian tengah tubuh, terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua itu adalah sistem saraf tepi, di mana itu terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Nah, anak-anak, ini merupakan pembelajaran mengenai pengertian sistem saraf. Jadi tujuan pada poin pertama itu kita sudah capai. Mungkin anak-anak yang belum bisa mengerti tentang pengertian sistem saraf akan menanyakan kembali kepada Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik Sudah, anak-anak, Ibu. kalau sudah mengerti, kita akan lanjut pada tujuan kedua, yaitu struktur neuron. Jadi Ibu akan share screen ke kalian video pembelajaran yang Ibu sudah buat. Nah, ini merupakan video pembelajaran tentang struktur neuron. Anak-anak, nanti perhatikan video yang Ibu akan tampilkan ini. Jadi, anak-anak bisa lihat pada video ini. Nah, struktur neuron itu terdiri dari dendrit. Dendrit ini dia menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron lainnya. Yang kedua itu adalah badan sel, yang terdiri atas nukleus dan organel-organel sel. Badan sel itu yang berwarna kuning ya anak-anak. Dan yang ketiga itu adalah akson yang berwarna hijau. Jadi dia mengantarkan impuls dari ke sel-sel neuron lainnya. Jadi struktur neuron terdiri atas apa-apa saja anak-anak? Dendrit, badan sel, dan akson, Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe neuron. Jadi tipe neuron yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Jadi yang pertama itu adalah motorik, sensorik, dan intermediate. Kita akan lihat satu persatu ya anak-anak. Yang pertama itu neuron motorik. Nah, neuron motorik ini dia berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, umumnya ke otak dan sel-sel kelenjar. Nah, efektor ini kemudian akan memberikan respon terhadap stimulus yang akan diterima. Jadi ini merupakan tipe neuron motorik. Berikut kita akan lihat tipe neuron sensorik. Jadi neuron sensorik ini menerima rangsangan atau stimulus seperti ada cahaya panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sel saraf pusat. Yang terakhir itu adalah neuron intermediate, di mana neuron intermediate ini berperan dalam bagian-bagian sistem saraf pusat. Anak-anak, untuk tipe neuron bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik, kita lanjut ke berdasarkan bentuk, yaitu bipolar, unipolar, multipolar, dan anaksonik. Yang pertama itu bipolar. Jadi bipolar itu terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar di samping, itu menunjukkan dendrit dan akson. Dan kedua itu adalah multipolar, yaitu terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Yang dendrit itu yang banyak di anak-anak, dan yang batang kecil memanjang itu adalah akson. Yang ketiga itu adalah unipolar, yaitu memiliki satu akson yang bercabang. Yang terakhir adalah anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Anak-anak bisa lihat bahwa batang tersebut itu tidak ada lagi, tapi itu hanya memiliki dendrit. Nah, sekarang kita akan tahu bagaimana proses pengantar impuls saraf pada neuron. Nah, proses yang terjadi itu ketika akson dalam kondisi aktif, akson kondisi biasa, akson menghantarkan impuls, dan kondisi ini juga disebut sebagai potensial aksi. Pada saat kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson akan bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Anak-anak, batang warna kuning itu merupakan membran akson. Jadi, proses yang terjadi pada membran tersebut itu akan menghasilkan aliran ion positif dan melewati membran akson. Jadi, pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls. Nah, bagian dalam akson ini bermuatan negatif, sehingga dia tidak menghantarkan impuls dibandingkan dengan bagian luar. Coba anak-anak bisa perhatikan, jadi potensial aksi yang dihasilkan melalui aliran ion itu bermuatan positif untuk melewati membran akson. Jadi pada saat membran akson itu mengalirkan impuls, maka pada membran itu dia bersifat bermuatan positif. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan lihat yang jelasnya
bahwa ketika ion Na+ terbuka, maka ion bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan akson menjadi bermuatan positif. Jadi pada saat akson bermuatan positif, maka dia itu sudah menghantarkan impuls. Anak-anak bisa lihat jalannya sinyal yang bermuatan positif itu pada batang yang berwarna kuningnya. Jadi, sebaliknya dengan ketika saluran ion K+ terbuka, maka ion K+ akan bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Jadi pada saat akson bermuatan negatif kembali, maka mungkin itu adalah penghentian. Nah, kita akan lihat lebih jelasnya di sini, yang dalam akson itu yang berwarna kuning ini, dalam akson yang bermuatan negatif. Itu pada saat akson dalam keadaan biasa. Dan di bawah itu merupakan warna putih, di mana yang bermuatan K+. Nah, K+ ini jika di luar akson bermuatan, luar ini bermuatan positif negatif, maka itu akson sedang berjalan. Tapi di saat akson di luar sini sudah bermuatan negatif dan di dalam akson ini sudah bermuatan positif, maka hal tersebut itu terjadi karena saat sinyal berjalan. Jadi anak-anak, dari video pemaparan materi ini mungkin anak-anak sudah paham atau belum mengerti? Sudah paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, sudah anak-anak. Jadi mungkin ini materi yang Ibu tampilkan, dan untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sudah bagikan LKPD melalui WhatsApp group. Jadi mungkin anak-anak Ibu memberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Ya, Ibu. Jadi anak-anak ingat setelah diskusi, masing-masing kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap, Ibu. Oke, baik anak-anak. Mungkin waktu diskusinya sudah selesai, dan Ibu minta perwakilan. Selamat pagi, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, soal nomor 1 di sini, nama-nama organ pada sistem saraf dan bagian-bagiannya. Nah, saya akan menjawab. Di sini, gambar A adalah dendrit, di mana fungsi dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Gambar B, badan sel di sini fungsinya adalah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Gambar C di sini adalah inti sel atau nukleus. Nah, fungsinya sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Gambar D di sini adalah selubung myelin, adalah selaput pembungkus neurit. Selubung myelin banyak mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Fungsi gambar kelima di sini adalah akson. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel yang menuju efektor seperti otot dan kelenjar. Gambar yang keenam di sini adalah sinapsis, di mana fungsi sinapsis adalah untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Nah, gambar tersebut adalah gambar neuron dan fungsinya adalah sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Nah, demikianlah hasil presentasi kami. Saya kembalikan. Terima kasih, Ibu. Baik, kita beri aplaus karena Marta Bali yang sudah menjawab LKPD nomor 1. Jadi untuk LKPD nomor 2, mungkin Ibu minta kesediaan dari Yolanda BS untuk menjawab LKPD nomor 2. Baik, Ibu, saya akan menjawab LKPD nomor 2. Jawabannya yaitu karena tubuh berada di sekitar fenomena tersebut, jadi merasakan fenomena alam, tetapi otak hanya merasakan sensasinya, karena otak hanya mendengar saja, tetapi tidak merasakan. Terima kasih, Ibu. Oke, kita beri aplaus kepada Yolanda BS yang sudah menjawab LKPD nomor 2. Jadi baik anak-anak, dari presentasi teman-teman kalian mungkin ada yang menanggapi atau memberikan saran? Tidak ada, Ibu. Nah, kalau tidak ada, Pasti. mungkin materi kita pada pertemuan ini cukup sampai di sini, dan anak-anak mungkin dari kalian
ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Jadi Pagi. dari materi yang tadi sudah dijelaskan Ibu Guru, saya menarik kesimpulan bahwa berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Yang pertama, sel saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, diantaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus kepada Hangri yang sudah menjelaskan kesimpulan materi dari pertemuan ini. Jadi baik anak Ibu mengirimkan link soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp group, jadi anak-anak bisa melihat WhatsApp untuk masuk ke link tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Jadi kegiatan pada minggu depan itu, anak-anak persiapkan materi tentang sistem indera. Nah, kita akan lanjut kepada materi sistem indera di minggu depan. Jadi, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa dalam mengakhiri pertemuan ini. Nona Yumina, bisa pimpin kita dalam doa? Ya, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, kita akhiri materi kita pada hari ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Nona Yumina yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi berakhirlah sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Dah Ibu. Dah, Ibu. Sampai jumpa Ibu Guru.